Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lady Juwika dengan NPM 2040605035. Kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik kelas 2 SD, tema 2, subtema 4, hidup rukun, pembelajaran 4. Kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama, hidup rukun. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Contohnya, kamu membutuhkan ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli pakaian dan buku pelajaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain, sehingga manusia harus hidup rukun dan saling membantu. Seperti contoh di samping, seorang anak membantu ibunya memasak di dapur. Baiklah, mari kita lihat gambar di samping. Apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Mereka sedang bermain bersama. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh manusia lainnya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan hidup bertetangga. Oleh karena itu, manusia harus hidup rukun. Rukun artinya tidak berselisih, setiap manusia harus hidup rukun. Bila semua manusia hidup rukun, maka hidupnya akan damai, aman, dan sentosa. Selanjutnya, bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Oleh karena itu, kita akan menjumpai keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat. Misalnya keberagaman bahasa dan budaya, perbedaan suku dan agama, ciri fisik dan lainnya. Keberagaman dan perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman dan perbedaan tersebut jangan menjadi alasan perpecahan ya. Baiklah, mari kita perhatikan gambar di samping. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Ya, yang pertama, mereka sedang bermain dengan teman di sekolah. Gambar yang kedua, anak-anak itu sedang melaksanakan piket bersama. Di sekolah pun, kita harus melaksanakan hidup rukun. Dengan teman tidak boleh saling mengganggu dan menghina, apalagi saling bertengkar. Kita harus menghargai perbedaan yang ada pada teman. Dengan teman harus saling menghormati, sehingga suasana sekolah menjadi rukun. Selanjutnya, pentingnya saling berbagi. Mari kita lihat percakapan pada gambar tersebut. Sepertinya kue coklatnya enak. Alin, ambil kue coklatnya satu ya. Nah, dalam hidup kita harus saling berbagi. Artinya, saling memberi kepada orang lain. Saling berbagi bisa dimulai di lingkungan sekolah dan rumah. Contohnya, kakak berbagi makanan dengan adik. Selain itu, saling berbagi pun bisa dilakukan dengan orang di lingkungan sekitar rumah. Kondisi hidup manusia sangat beragam. Ada yang hidup berkecukupan, ada yang hidup pas-pasan, ada pula yang hidup berkekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling berbagi. Seperti contoh di samping ya. Seorang anak membagikan minuman dan kue kepada yang lainnya. Baiklah, mari kita perhatikan gambar tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Ya, mereka sedang berbagi pada anak panti asuhan. Jika ada kelebihan rezeki, hendaklah kita memberi sebagiannya kepada orang yang membutuhkannya. Contohnya, menyantuni anak yatim piatu. Kita pun harus membantu orang yang terkena musibah. Berbagi dengan sesama hendaknya didasari niat yang ikhlas. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Janganlah karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Baiklah, kita akan membahas pentingnya saling menolong. Mari kita perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar yang pertama, ada seorang anak menolong temannya yang jatuh. Gambar yang kedua,
ada dua anak sedang menolong seorang bapak-bapak untuk menyeberangi jalan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus hidup tolong-menolong. Hidup tolong-menolong artinya saling memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, membantu teman yang terjatuh, meringankan pekerjaan ibu di rumah. Baiklah adik-adik, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai makhluk sosial kita harus bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sehingga suasana sekitar lingkungan sekolah, masyarakat menjadi rukun. Dan juga dalam kehidupan, kita juga harus saling berbagi kepada orang lain. Mau itu dengan kakak, adik, teman, maupun keluarga kita. Dan jika kita memiliki kelebihan rezeki, kita bisa memberi atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dengan didasari niat yang ikhlas. Selain itu, kita juga harus saling tolong-menolong. Misalnya, membantu adik belajar, membantu ibu memasak, dan juga bisa membantu teman yang jatuh. Baiklah, sekian video pembelajaran kita hari ini mengenai hidup rukun. Sekiranya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.